Bab 814. Mengapa tidak terlalu baik? Sebelum George Kiao mengucapkan kata-kata ini, maksud Golden Ye adalah dengan dia pergi ke sana, dia seorang diri bisa membereskan masalah kecil pertunangannya dengan Merlin Duanmu. Jadi baginya, dia sama sekali tidak menganggap ini masalah. Setelah masalahnya selesai, semuanya akan kembali ke jalurnya. Semua orang akan kembali ke kehidupan normalnya, dan melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi sekarang setelah George Kiao mengatakan ini, Golden Ye merasa bahwa rencana yang telah diaturnya, langsung menjadi berantakan. Ini seperti permainan backgammon, dia jelas-jelas telah mengatur bidaknya dengan jelas, dan tiba-tiba seekor binatang datang mengamuk dan menjatuhkan papan caturnya, dan semua pikirannya terbuang sia-sia. Memikirkan hal ini, aura Golden Ye menjadi dingin dan menatap George Kiao seperti menatap mayat hidup. Aura dingin Golden Ye yang menyebar, membuat George Kiao tanpa sadar mundur 2 langkah, terbatuk pelan berkata menjelaskan. Yuchi, masalah ini tidak bisa menyalahkanku. Kamu juga tidak memberitahuku, benarkan? Dan lagi, saat aku menelepon asistenmu, dia tidak menjawab panggilan. Aku hampir membuat ponselnya meledak karena panggilanku. Aku pikir, dia tahu mengenai hal ini, jadi dia marah. Golden Ye terdiam. Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu kerjakan? George Kiao mundur beberapa langkah lagi, tidak, aku cukup sibuk, hanya sekalian. Itu apa? Karena aku sudah memberitahumu tentang ini, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakannya, dia tidak peduli lagi dengan reaksi Golden Ye. George Kiao berbalik dan melarikan diri. Setelah berlari cukup lama, George Kiao memegang dadanya dan melihat ke belakang. Dia baru merasa lega saat melihat Golden Ye berjalan ke arah garasi. Dia berharap dia tidak mengacaukan segalanya kali ini. Jika 2 orang ini tidak dapat bersama karena dia benar-benar harus mati untuk membayar kesalahannya. Audrey Han telah berjalan-jalan di jalanan dengan asal untuk waktu yang lama, dan setelah dia menyadari waktu telah sangat larut, dia baru merasa dia harus pulang. Jadi dia langsung pulang dengan naik taksi. Saat dia telah membayar biaya taksi dan bersiap turun dari mobil dan mengambil kunci, terdengar suara dingin pria dari tempat gelap di sebelah kirinya. Kamu mau pergi kemana? Suara dingin yang tiba-tiba terdengar dan langsung membuat Audrey Han terkejut, kunci di tangannya jatuh ke bawah diikuti dengan seruannya. Dia awalnya sedang memikirkan sesuatu. Di sini tidak ada cahaya, setelah dia turun dari taksi, taksi juga melaju pergi dengan cepat. Audrey Han melihat ke sumber suara. Dalam kegelapan, ada nyala api kecil yang terlihat. Jika dia tidak salah mendengar suara yang akrab itu, seharusnya adalah Golden Ye. Memikirkan Golden Ye, Audrey Han tentu saja akan mengingat dia yang akan membahas masalah pertunangan malam ini. Menghilang sepanjang malam, Audrey Han benar-benar sudah cukup dengan perasaan ini. Dia memaksakan hati membuat keputusan dalam hati, membungkuk dan mengambil kunci yang baru saja terjatuh. Namun, ada sepasang tangan yang lebih cepat darinya dan memungut kuncinya. Mengapa tidak menjawabku? Audrey Han. Dengan cahaya bulan yang redup, Audrey Han mengulurkan tangan untuk mengambil kunci dari tangannya. Terima kasih, aku keluar makan dengan teman. Dia mengambil kunci, jari-jarinya yang lembut tanpa sadar menyentuh telapak tangan Golden Ye. Detik itu, Golden Ye juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingin meraih tangannya dan menahannya. Lalu dia tertegun. Audrey Han telah mengambil kembali kuncinya, lalu membuka pintu. Golden Ye tertegun melihat apa yang dia lakukan. Dia mematikan rokok yang ada di tangannya, lalu mengikutinya masuk. Setelah berjalan beberapa langkah, Audrey Han menyadari kalau Golden Ye mengikutinya. Dia menghentikan langkah kakinya. Kamu. Jalanan terlalu gelap, aku akan mengantarmu naik. Audrey Han. Dia sebenarnya ingin bertanya padanya,
apa yang dia lakukan di sini selarut ini. Dan lagi, bukannya dia sedang membahas tentang pertunangannya. Bukannya terlalu ironis jika dia datang ke sini setelah selesai membahas pertunangannya. Sampai akhir, dia menelan kata-kata ini dan berjalan ke depan dalam diam. Segera sudah tiba di depan rumahnya. Audrey Han menatapnya, sudah sampai. Dalam kegelapan, mata Colden Ye seolah-olah terlihat sedikit lebih terang daripada cahaya bulan. Colden Ye menatapnya dalam diam, hanya bisa berkata, tidak mengundangku masuk minum air. Audrey Han. Ternyata Colden Ye berinisiatif mengajukan permintaan. Audrey Han ingat apa yang telah Colden Ye lakukan sebelum datang ke sini malam ini, menggigit bibir bawahnya dan menjawab dengan kejam, sudah larut, tidak terlalu baik. Ah! Colden Ye tertawa terbahak-bahak, dan berjalan selangkah lebih dekat dengannya, napas panasnya mengenai lehernya. Kalau begitu katakan padaku, mengapa tidak baik? Ketika dia berbicara, napasnya dengan sengaja mengenai lehernya, terasa gatal. Audrey Han langsung mundur 2 langkah untuk menghindarinya. Colden Ye sepertinya ingin terus bergerak maju. Audrey Han membuka pintu dengan panik, lalu masuk dan menyalakan lampu. Kalau begitu duduklah di mana saja. Aku akan menuangkan air untukmu. Colden Ye mengikutinya dari belakang dan sekalian menutup pintu. Dia sedang memikirkan cara bagaimana menjelaskan tentang kejadian malam ini padanya. Kalau dia berinisiatif menjelaskan, apakah akan membuatnya salah paham? Kalau tidak, tunggu dia bertanya, baru menjelaskan. Ya, cara ini bisa dilakukan. Setelah Audrey Han menuangkan air untuk Colden Ye, keduanya terdiam kembali. Di sini juga sudah sangat gelap dan sekeliling telah hening. Colden Ye mengambil cangkir dan menyesap air, menunggu Audrey Han mengajukan pertanyaan. Tetapi setelah dia duduk dan menghabiskan segelas airnya, wanita itu tetap diam tidak bergerak. Tak lama kemudian segelas air telah habis. Audrey Han mengangkat kepalanya dan mengingatkannya dengan lemah, sudah selesai minum Ceo. Colden Ye. Colden Ye merasa sedikit kesal, mengulurkan tangannya untuk menarik dasi di depan dadanya, aku masih merasa sangat haus. Oh. Audrey Han hanya bisa menganggukkan kepalanya, kalau begitu aku akan menuangkanmu segelas lagi. Dia mengambil cangkir dan pergi ke dapur lagi untuk menuangkan air dengan perlahan. Colden Ye menatapnya meletakkan air lagi di hadapannya. Kali ini, Colden Ye minum dengan perlahan, karena dia masih marah, jadi dia meneguk dengan kasar. Air itu masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian dia mengangkat matanya dan melihat wanita yang duduk di sana. Wanita itu menundukkan matanya. Dia terlihat tidak marah atau bersemangat. Dia yang seperti ini membuat Colden Ye semakin gelisah dalam hati. Dia tiba-tiba meletakkan cangkir dengan keras di atas meja. Tapi, dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Kamu, tidak ada yang mau kamu tanyakan padaku. Akhirnya, Colden Ye tidak tahan untuk bertanya. Audrey Han yang terus duduk diam tidak bereaksi sedikitpun. Dia menggerakkan bibirnya, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi setelah memikirkannya, dia menggelangkan matanya. Tidak ada yang perlu ditanyakan, sekarang sudah larut. Apakah kamu tidak perlu kembali? Ketika kata-kata itu jatuh, dia mendengar cibiran Colden Ye. Lalu dia mengangkat kepala dan melihat Colden Ye yang menatapnya dengan sinis. Sinar matanya membuat api Audrey Han tersulut. Jelas-jelas orang yang membahas masalah tentang pertunangan adalah dia. Dia sendiri yang tidak mengatakannya, malah balik bertanya padanya. Apa yang mau ditanyakannya? Siapa dia? Bersambung.